Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Trisia dengan NPMG 1F023011. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Sistem operasi merupakan fondasi Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjadi fondasi bagi komputer dan juga sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka komponen-komponen yang ada di dalamnya tidak akan berguna. Struktur sistem operasi adalah kerangka yang menyusun dan juga mengatur komponen-komponen yang di dalamnya agar bekerja agar lebih efisien dan efektif. Dengan adanya kita memahami struktur sistem operasi, maka kita lebih efektif dalam menggunakan dan mengelola komputer tersebut. Di sini ada struktur sistem operasi, di mana bagian paling atas itu user and others system program. Nah, pada user and other system program tersebut merupakan lapisan bagian atas yang dimana pengguna berinteraksi dengan sistem secara langsung. Di dalamnya terdapat 3 user interface, yaitu GUI, Bash, dengan command line. 3 user interface tersebut yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Lalu program ini kemudian menggunakan sistem calls, yang dimana untuk meminta layanan dari sistem operasi tersebut. Lalu sistem calls merupakan pemrogramannya mungkin program untuk meminta layanan dari sistem. Kemudian di dalamnya selanjutnya ada service, yang dimana kumpulan layanan yang lebih tinggi tingkatnya dibangun di atas sistem calls. Di dalam service tersebut terdapat program execution, IO operation, file system communication, resource allocation, accounting, error detection, dan juga protection and security. Komponen-komponen dalam service tersebut bekerja sama untuk menyediakan layanan-layanan ini. Lalu di bawahnya ada operating system, yang dimana ini inti dari sistem operasi yang mengelola semua sumber daya sistem seperti CPU, memori, perangkat I/O, dan menyediakan layanan kepada program pengguna. Dan di bawahnya itu adalah hardware, yang dimana hardware ini perangkat fisik yang menjalankan sistem operasi dan program-program lainnya. Sistem operasi berinteraksi langsung dengan hardware melalui driver perangkat. Lalu kemudian ada studi kasus sebuah perusahaan e-commerce yang mengalami peningkatan trafik yang secara signifikan pada
pada situs web tersebut. Hal ini menyebabkan kinerja server web menjadi lambat dan juga sering terjadi downtime. Lalu tim IT tersebut ingin menganalisis penyebab masalah dari server web dan juga mencari solusi untuk meningkatkan kinerja server. Setelah dilakukannya analisis, ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan kinerja server web menjadi menurun, yaitu beban proses yang tinggi, lalu kebocoran pada memori, akses disk yang lambat, dan juga konfigurasi sistem file yang kurang optimal. Lalu solusinya, di sini ada manajemen proses yang dimananya solusinya adalah mengatur parameter kernel, lalu menggunakan tool monitoring untuk memantau proses yang berjalan, lalu membatasi jumlah proses yang dapat berjalan secara bersamaan. Lalu kemudian di sini ada manajemen memori, yang dimana solusinya adalah menambah kapasitas memori fisik, mengoptimalkan penggunaan memori, dan juga memonitor penggunaan swap. Lalu berikutnya itu ada manajemen IRO, yang dimana solusinya itu menggunakan change untuk menyimpan file-file statis yang sering diakses, lalu mengoptimalkan konfigurasi disk seperti menggunakan RAID, kemudian juga mengganti hard disk dengan SSD. Lalu kemudian berikutnya adalah sistem file, yang dimana solusinya memilih sistem file yang sesuai dengan jenis beban kerja, lalu mengoptimalkan parameter sistem file tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam video tersebut, dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.